Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Mas Laksono, NIM 21416255201050. Kemudian ada rekan saya ada Dina Hartini 21416255201199. Kemudian ada Fadila Fatma NIM 2141626155201043 dan serta ada Risma Marina NIM 21416255201039. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami tentang implementasi algoritma support vector mesin atau SVM untuk deteksi pneumonia pada citra radiologi toraks. Pendahuluan. Di sini ada latar belakang penelitian. Kesehatan menjadi masalah serius yang dihadapi di seluruh dunia dan termasuk ke dalam penyebab utama kematian. Infeksi saluran pernafasan telah merenggut banyak nyawa dan menduduki peringkat keempat dari 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Pneumonia sebagai salah satu bentuk infeksi saluran pernafasan, ditandai dengan peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus atau mikroorganisme lainnya. Penyakit ini biasanya menyerang balita dan anak-anak. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), kematian akibat pneumonia pada anak-anak hingga 2019 tercatat sebanyak 740.180 jiwa, yang menjadi penyebab kematian menular terbesar pada kelompok usia ini. Pneumonia merupakan infeksi akut yang menyerang paru-paru, terjadi karena alveoli dipenuhi nanah dan cairan sehingga membuat pernafasan terasa nyeri dan asupan oksigen menjadi terbatas. Pneumonia dapat menyebar melalui udara, juga dapat melalui darah. Pneumonia dapat dikenali melalui tanda-tanda seperti batuk dan kesulitan bernafas, termasuk nafas yang cepat dan retraksi dinding dada bagian bawah. Salah satu metode untuk mendeteksi pneumonia adalah melalui pemeriksaan ronsen atau X-ray. Teknik ini memberikan gambaran kondisi paru-paru yang mengalami pneumonia dan hasil pemeriksaan ini dianalisis oleh dokter ahli untuk menentukan apakah terdapat tanda-tanda pneumonia atau tidak. Lalu ada penelitian terdahulu. Yang pertama itu oleh Naufal Abdillah Andrei, KW Hapan Tenda, Ahmad Habib, Indah Listiowarni pada tahun 2022. Klasifikasi pneumonia menggunakan metode konvolusional neural network atau CNN untuk ekstraksi fitur dan support vector machine atau SVM. Untuk klasifikasi menghasilkan akurasi sebesar 85%. Lalu yang kedua oleh Teguh M. Prasetyo, Abdul Salam A. Syahman S., Beta Nurina S. pada tahun 2022. Implementasi algoritma support vector machine atau SVM ini untuk mengklasifikasikan pneumonia dengan fitur pola citra, khususnya untuk nilai metrik dan eccentricity. Hasil pengujian dengan 9 skema berbeda menunjukkan tingkat akurasi tertinggi sebesar 79% pada skema 1, yang menggunakan 100% citra latih dan 0% citra uji. Lalu yang ketiga oleh Dina Mariana dan Hafiz Irsyad pada tahun 2021. Pengklasifikasian pneumonia dengan menggunakan metode ekstraksi fitur local binary pattern atau LBP dan algoritma SVM. Hasil pengujian dengan confusion metrik menghasilkan akurasi 65,63%. Lalu yang keempat oleh Arif Rahman Hakim pada tahun 2023. Klasifikasi pneumonia dengan algoritma SVM dan ekstraksi fitur prinsipal komponen analis atau PCA dengan menggunakan rasio dan kernel yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan akurasi tertinggi pada rasio 9:1 dengan kernel RBF mencapai 87,65%. Lalu ada rumusan masalah. Di sini yang pertama itu sejauh mana efektivitas algoritma support vector machine atau SVM dalam mendeteksi kasus pneumonia pada citra ronsen paru-paru dibandingkan dengan metode deteksi pneumonia konvensional. Lalu yang kedua, bagaimana performa SVM dalam mengklasifikasikan gambar ronsen paru-paru yang menunjukkan tanda-tanda pneumonia dan sejauh mana tingkat akurasi, sensitivitas, dan spesifitasnya.
Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama adalah mengevaluasi efektivitas algoritma support vector machine atau SVM dalam mendeteksi kasus pneumonia pada citra rongsen paru-paru dengan fokus pada tingkat akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas. Yang kedua, mengidentifikasi parameter optimal pada algoritma SVM untuk meningkatkan akurasi deteksi pneumonia dan mengatasi tantangan khusus dalam konteks pengolahan citra medis. Selanjutnya, manfaat penelitian yang pertama adalah memberikan kontribusi pada pengembangan metode deteksi pneumonia yang lebih efektif, terutama dengan menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Yang kedua adalah memberikan dampak positif pada prognosis pasien dan pengambilan keputusan medis yang lebih cepat. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah klasifikasi penyakit pneumonia menggunakan algoritma support vector machine atau SVM dengan memanfaatkan dataset citra digital X-ray atau ronsen paru-paru. Pneumonia merupakan penyakit paru-paru yang seringkali sulit dideteksi secara dini melalui pemeriksaan medis konvensional. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus utama adalah mengembangkan model klasifikasi yang dapat secara otomatis mengenali keberadaan atau ketiadaan pneumonia pada citra rongsen paru-paru. Selanjutnya, peralatan penelitian yang digunakan ada perangkat lunak seperti Windows 11 yang berfungsi sebagai sistem operasi untuk komputer dan laptop. Ada Microsoft Office Word 2019 digunakan untuk pengolahan dan penyimpanan data. Google Colab digunakan sebagai alat pengkodean yang dijalankan melalui browser tanpa perlu proses instalasi. Dan terakhir ada Python digunakan sebagai bahasa pemrograman dalam penelitian ini. Selanjutnya, perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop dengan spesifikasi RAM 8GB dengan prosesor AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 2.10 GHz 64-bit operating system x64 based processor. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, selanjutnya pre-processing, seleksi fitur dengan PCA, pelatihan model SVM, evaluasi model, dan pengujian model. Yang pertama, pengumpulan data yang digunakan berupa data dari website Kaggle, berupa gambar rongsen paru-paru berjumlah 5.856 citra. Citra dibagi menjadi dua, yaitu paru-paru normal dan pneumonia. Reprocessing data dilakukan untuk memastikan bahwa data siap digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian model klasifikasi. Proses yang dilakukan mencakup normalisasi nilai piksel ke dalam rentang array 0,1 dan resizing citra menjadi 200 kali 200 piksel. Selanjutnya pada data pelatihan dilakukan split data menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Selanjutnya Principal Component Analysis atau PCA. Langkah berikutnya adalah penerapan Principal Component Analysis atau PCA pada dataset pelatihan. Proses PCA ini bertujuan untuk mereduksi dimensi fitur sehingga dapat membantu mempercepat proses pelatihan model dan mengurangi overfitting. Selanjutnya implementasi model. Implementasi model klasifikasi menggunakan algoritma support vector machine. Proses ini melibatkan pelatihan model dengan data training yang telah diproses menggunakan PCA. Lalu evaluasi model. Model dievaluasi menggunakan data testing untuk menilai seberapa baik kinerjanya dalam memprediksi kelas citra paru-paru normal dan pneumonia. Evaluasi model mencakup pengukuran skor pelatihan atau training score dan pengujian tes atau testing score. Selain itu, performa model diukur menggunakan confusion matrix yang memberikan gambaran tentang sejauh mana model dapat mengklasifikasikan citra ke dalam kelas normal atau pneumonia. Selanjutnya, pengujian model. Pada tahap ini, pengujian model diuji pada dataset yang sebelumnya tidak pernah dilihat. Ini melibatkan langkah-langkah prediksi kelas untuk setiap citra pada dataset dan perbandingan hasil prediksi dengan label sebenarnya.
Visualisasi hasil prediksi digunakan untuk memberikan pemahaman intuitif tentang model. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Akurasi model SPM. Dataset yang telah diolah oleh model SPM pada training score menghasilkan akurasi sebesar 98,27% dan pada testing score menghasilkan akurasi 97,15%. Skor yang didapat pada data pelatihan menunjukkan bahwa model mampu memahami pola-pola yang kompleks dalam dataset pelatihan. Seiring dengan itu, skor akurasi pada data pengujian yang tinggi mengindikasikan bahwa model mampu mengeneralisasi pengetahuannya dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya adalah hasil uji confusion metric. Di sini terdapat tabel confusion metric dengan nilai true positif sebesar 266, kemudian ada false positifnya sebesar 22, kemudian ada false negatif 9, true negatif 757. Dari hasil confusion metric ini terdapat evaluasi resultnya mendapat akurasi untuk file normal yaitu 0,97%, precision 97%, recall 92%, dan advanced score-nya 94%. Sedangkan untuk pneumonia akurasi mendapat 97%, precision 97%, recall 99%, dan advanced score sebesar 98%. Berdasarkan hasil confusion metric, model SPM berhasil dalam klasifikasi citra Röntgen antara kelas normal dan pneumonia. Untuk kelas normal, model ini menunjukkan presisi sebesar 97%, menandakan sebagian besar citra yang diklasifikasikan sebagai normal oleh model memang termasuk dalam kelas tersebut. Kemudian mengenali citra yang sebenarnya normal diukur dengan recall sebesar 92% dan hasil evaluasi advanced score sebesar 94%. Menunjukkan keseimbangan yang baik antara presisi dan recall pada kelas normal. Dalam kelas pneumonia, model SPM menunjukkan presisi sebesar 97% yang menandakan ketepatan model dalam mengidentifikasi gambar yang mengidap pneumonia. Kemampuan model untuk mengenali citra yang sebenarnya mengidap pneumonia mencapai 99%, mengindikasikan kemampuan model dalam mendeteksi sebagian besar data positif pada kelas pneumonia. Keseimbangan antara presisi dan recall pada kelas pneumonia juga menunjukkan hasil yang baik dengan advanced score sebesar 98%. Tingkat akurasi yang mencapai nilai 97%, model SPM berhasil mengklasifikasikan keseluruhan dataset dengan tingkat kebenaran yang tinggi. Rata-rata bobot sebesar 97% pada metrik evaluasi menunjukkan kinerja keseluruhan model yang sangat baik, terutama pada dataset yang tidak seimbang. Berikut adalah hasil citra yang telah diklasifikasikan pada file paru-paru normal. Terdapat beberapa hasil citra yang menunjukkan nilai salah, yaitu harusnya normal tapi mendapatkan label pneumonia. Kemudian pada file paru-paru dapat dilihat untuk sampel citranya mendapatkan hasil yang cukup baik. Visualisasi hasil model memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana model mengklasifikasikan citra melalui visualisasi. Dapat dicermati secara visual seberapa baik model SPM dapat mengklasifikasikan citra. Setiap citra disertai dengan label hasil prediksi model. Kesimpulannya, model support vektor mesin SPM berhasil mencapai akurasi tinggi yaitu 98,27% pada data pelatihan dan 97,15% pada data pengujian. Dalam pengklasifikasian citra antara kelas normal dan pneumonia, model menunjukkan presisi, recall, dan advanced score yang baik untuk kedua kelas. Presisi sebesar 97% untuk kelas normal dan pneumonia dengan recall masing-masing sebesar 92% dan 99%. Keseimbangan antara presisi dan recall tercermin pada advanced score, yaitu 94% untuk normal dan 98% untuk pneumonia. Dengan tingkat akurasi dan rata-rata bobot mencapai 97%. Model SPM mampu mengklasifikasi dataset secara akurat, terutama pada dataset yang tidak seimbang.
Meskipun begitu, perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan lanjutan untuk memastikan keandalan model di masa mendatang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.